Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kok orang kaya bisa makin kaya ya? Apa rahasianya? Nah, di video kali ini kita bakal membongkar 7 kebiasaan orang kaya yang bisa kita tiru untuk mencapai kesuksesan finansial dan kesuksesan hidup. Mari kita catat dan dengarkan. Nomor satu, mereka punya tujuan keuangan yang jelas. Orang kaya nggak cuma asal nabung, tapi punya tujuan spesifik, mau beli rumah, dana pendidikan, anak, atau liburan impian yang telah direncanakan. Nah, kamu juga harus begitu. Tunjukkan tujuanmu, tulis dan tempel di tempat yang sering kamu lihat biar makin semangat. Bayangkan seorang kapten kapal yang hendak mengarungi lautan luas. Mungkinkah ia berlayar tanpa tujuan dan arah yang jelas? Tentu saja tidak. Ia membutuhkan peta dan kompas untuk menavigasi kapal, menentukan arah dan memastikan ia bisa tiba di tujuan yang diinginkan. Tujuan keuangan ibarat kompas dalam perjalanan hidup kita. Ia memberikan arah, motivasi, dan kendali agar kita bisa mencapai pelabuhan dan kesuksesan finansial. Mengapa tujuan keuangan begitu penting? Pertama, memberikan arah yang jelas. Tanpa tujuan keuangan, kita seperti kapal tanpa nahkoda, terombang-ambing tanpa arah yang jelas. Dengan menetapkan tujuan keuangan, kita memiliki fokus dan prioritas dalam mengelola keuangan, sehingga setiap langkah lebih terarah dan bermakna. Kemudian meningkatkan motivasi diri. Tujuan keuangan yang jelas memberikan motivasi dan semangat untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Kita akan lebih disiplin dalam nabung, disiplin dalam berinvestasi dan mengelola keuangan karena memiliki target yang ingin dicapai dan hendak dicapai. Kemudian membantu kita mengontrol pengeluaran. Tujuan keuangan membantu kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita akan lebih bijak dalam menggunakan uang dan menghindari pemborosan karena setiap pengeluaran diukur berdasarkan skala prioritas tujuan keuangan kita. Kemudian bisa mengukur kemajuan. Dengan memiliki tujuan keuangan, kita bisa mengukur kemajuan dan mengevaluasi strategi keuangan secara berkala. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan agar tetap berada di jalur yang tetap dan menciptakan rasa aman dan tenang. Tujuan keuangan yang jelas memberikan rasa aman dan tenang karena kita memiliki rencana yang matang untuk masa depan. Kita lebih siap menghadapi ketidakpastian dan tantangan kehidupan ke depannya karena telah memiliki fondasi keuangan yang kokoh. Selanjutnya kebiasaan nomor 2. Orang-orang kaya mereka rajin menabung dan rajin berinvestasi. Gaji langsung habis ketika gajian, itu kebiasaan buruk. Orang kaya selalu menyisihkan di awal sebagian penghasilan untuk ditabung dan diinvestasikan. Mulai dari reksadana, saham, properti, atau bisnis. Mari kita mulai investasi sekarang, nggak perlu nunggu kaya dulu. Bayangkanlah sebuah pohon, kita menanam sebuah benih hari ini, merawatnya dengan baik, menyiramnya, memupuknya, dan di masa depan pohon itu akan tumbuh besar memberikan buah yang lebat dan teduh menyejukkan kita. Investasi ibarat menanam pohon tersebut. Kita menanamkan uang, benih hari ini, merawatnya dengan strategi investasi yang tepat dan analisis risiko yang tepat, dan di masa depan investasi tersebut akan berbuah keuntungan yang akan menyejahterakan hidup kita. Mengapa investasi begitu penting untuk kita? Pertama, melawan inflasi. Inflasi bagaikan monster yang menggerogoti nilai uang kita. Harga barang terus-terus naik, sedangkan nilai uang kita tetap sama. Dengan investasi kita bisa melawan arus inflasi dan menjaga daya beli uang yang kita punya. Kemudian mewujudkan impian. Ingin punya rumah, mobil, dana pendidikan anak, atau liburan ke luar negeri, ibadah haji, umroh. Investasi adalah kunci untuk mewujudkan semua impian tersebut. Dengan menabung dan berinvestasi secara teratur dan berkala, impian yang tadinya terasa jauh akan menjadi lebih dekat. Mempersiapkan masa depan penuh dengan ketidakpastian. Akan ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seperti biaya kesehatan, dana pensiun, dana pendidikan, dana bangun rumah, dan lain-lain. Dengan investasi kita bisa mempersiapkan diri menghadapi masa depan dengan lebih tenang dan percaya diri. Kemudian investasi bisa menumbuhkan kekayaan. Investasi bukan hanya sekadar menyimpan uang, tetapi juga menumbuhkannya. Dengan memilih instrumen investasi yang tepat, uang kita bisa bekerja untuk kita dan menghasilkan keuntungan yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kebiasaan nomor 3 adalah orang-orang kaya nggak pernah berhenti belajar. Orang-orang kaya selalu haus akan ilmu,
Mereka baca buku, ikut seminar, dan belajar hal baru. Mereka memiliki mindset berkembang. Kenapa? Karena pengetahuan adalah investasi terbaik. Upgrade skill dan tingkatkan kemampuanmu untuk meraih penghasilan yang lebih tinggi. Maka dari itu, bayangkanlah sebuah perahu kecil di tengah lautan yang sangat luas. Untuk bisa mengarungi samudera dan mencapai tujuan, perahu itu perlu nahkoda yang handal dan terus belajar membaca arah angin, arus laut, serta tanda-tanda alam. Hidup kita pun seperti perahu tersebut. Untuk bisa mengarungi samudera kehidupan dan mencapai tujuan yang kita impikan, kita perlu bekal ilmu dan terus belajar sepanjang hayat. Mengapa kita harus terus belajar? Beradaptasi dengan perubahan, dunia akan terus berubah dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi baru terus bermunculan setiap harinya. Informasi banjir dan tantangan baru selalu hadir untuk kita. Dengan terus belajar, kita bisa beradaptasi dengan perubahan, menguasai keterampilan baru, dan tetap relevan di tengah dinamika zaman yang sangat berkembang cepat. Kemudian bisa mengembangkan potensi diri. Setiap manusia memiliki potensi yang unik, yang terpendam. Belajar adalah kunci untuk menggali dan mengeluarkan bakat potensi tersebut. Dengan belajar kita bisa menemukan bakat tersembunyi, mengasah kemampuan, dan menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Kemudian bisa membuka cakrawala pengetahuan kita. Belajar membuka pintu ke dunia yang lebih luas. Kita bisa menjelajahi berbagai bidang ilmu, mengenal budaya baru, dan memperluas wawasan. Dengan belajar, pikiran kita menjadi lebih terbuka, dan kita bisa melihat dunia dari berbagai sudut pandang yang menarik. Kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup. Belajar tidak hanya bermanfaat untuk karir, tapi juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dengan belajar, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik, memecahkan masalah dengan lebih efektif, dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Selanjutnya, dengan belajar kita bisa menginspirasi orang lain. Ketika kita terus belajar dan mengembangkan diri, kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain di titik paling tinggi. Kita bisa berbagi pengetahuan, menularkan semangat belajar, dan membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang, mengatasi kesulitan orang lain juga. Belajar tidak mengenal batas usia dan tempat. Belajar bukan hanya tentang duduk di bangku sekolah, kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Buku, internet, pengalaman hidup, dan interaksi dengan orang lain adalah sumber belajar yang tak terbatas. Yang terpenting di sini adalah rasa ingin tahu, kemauan untuk belajar, dan konsisten dalam menuntut ilmu. Jadi jangan pernah berhenti belajar, mari terus mengasah pikiran, memperluas wawasan, dan mengembangkan diri. Karena belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih baik. Mari subscribe channel ini, jangan lupa. Selanjutnya, kebiasaan orang kaya nomor 4 adalah mereka menjaga kesehatan. Jangan salah, kesehatan itu modal utama. Orang kaya sadar betul, kalau sakit, uang akan habis untuk berobat. Makanya mereka menjaga kesehatan, rutin berolahraga, makan makanan bergizi, dan istirahat cukup. Mari kita mulai hidup sehat dari sekarang. Bayangkanlah sebuah mobil balap canggih, mesinnya bertenaga tinggi, desainnya aerodinamis, tapi jika banyak kempes atau bahan bakarnya habis, mobil itu tak akan bisa melaju kencang dan mencapai garis finish. Tubuh kita ibarat mobil balap tersebut, meskipun memiliki potensi dan impian yang besar. Jika kesehatan kita terganggu, kita tak akan bisa mencapai tujuan hidup dengan optimal. Mengapa menjaga kesehatan begitu penting untuk menjadi kaya? Modal utama meraih impian. Kesehatan adalah aset berharga yang sering kali terlupakan begitu saja. Tanpa kesehatan yang prima, semua impian, cita-cita, dan potensi kita akan sulit terwujud. Kesehatan adalah sebuah fondasi untuk menjalani hidup yang produktif, berkualitas, dan bermakna. Menikmati hidup sepenuhnya ketika sehat. Bayangkanlah bisa bebas beraktivitas, mengejar hobi, berkumpul dengan orang-orang tercinta, dan menikmati setiap momen dalam hidup tanpa merasa terbatasi oleh penyakit. Kesehatan mungkin kita merasakan bahagia dan menjalani hidup sepenuhnya. Kemudian dengan kesehatan bisa meningkatkan produktivitas diri kita. Ketika tubuh sehat, pikiran sehat, dan jernih dan fokus, kita bisa bekerja, belajar, dan berkarya dengan lebih optimal. Kesehatan sangat penting meningkatkan produktivitas dan membuka peluang untuk mencapai kesuksesan di berbagai bidang. Kemudian manfaat untuk menjaga kesehatan adalah mengurangi beban finansial. Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan saat ini sangat mahal. Dengan menjaga kesehatan, kita bisa mencegah penyakit kardiovaskular dan mengurangi resiko menanggung beban finansial yang berat di kemudian hari.
Kesehatan juga merupakan investasi jangka panjang. Mengapa demikian? Jika kesehatan merupakan bentuk investasi jangka panjang, kebiasaan hidup sehat yang kita terapkan sekarang akan memberikan manfaat besar di masa depan. Ketika kita bisa menikmati hari tua dengan lebih bahagia, sehat, dan afektif, maka kekayaan juga bisa kita kejar dengan lebih baik lagi. Kemudian kebiasaan nomor 5, orang-orang kaya. Mereka membangun jejaring yang luas. Orang kaya pandai bergaul dan membangun koneksi. Mereka tahu relasi bisa membuka peluang bisnis baru dan peluang karir baru. Maka dari itu, jangan ragu untuk berjejaring dan berkolaborasi dengan orang lain. Selanjutnya, kebiasaan nomor 6. Mereka pandai mengatur waktu. Waktu adalah uang. Orang kaya sangat menghargai waktu dan menggunakannya secara efektif. Maka dari itu, buatlah jadwal harian dan prioritaskan hal-hal penting dalam hidup Anda. Bayangkan seorang pemanah ulung yang membidik sasaran. Ia memiliki busur dan anak panah terbaik, kemampuan membidik yang akurat. Namun jika ia melepaskan anak panah tanpa perhitungan waktu yang tepat, anak panah itu akan meleset dari sasaran. Waktu itu ibarat momentum yang tepat bagi sang pemanah. Ia harus dikelola dengan baik agar kita bisa mengenai sasaran tujuan hidup kita. Mengapa mengatur waktu begitu penting? Pertama, bisa meningkatkan produktivitas. Waktu adalah sumber daya yang terbatas dan tidak bisa kita perbarui. Dengan mengatur waktu secara efektif, kita bisa memaksimalkan setiap detik yang berharga untuk mencapai lebih banyak hal. Kita bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, lebih efisien, lebih produktif, lebih hemat. Kemudian bisa mengurangi stres. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, ketidakteraturan dalam mengatur waktu seringkali menyebabkan stres berkepanjangan dan kecemasan berlebih. Dengan mengatur waktu dengan baik, kita bisa menghindari penumpukan tugas, mengurangi tekanan beban kerja, dan menjalani hidup dengan lebih tenang lagi. Dengan mengatur waktu, bisa mencapai tujuan lebih cepat. Waktu yang terkelola dengan baik akan membantu kita mencapai tujuan hidup dengan lebih cepat. Kita bisa berfokus pada prioritas, menghindari distraksi, dan menggunakan waktu secara bijaksana, efisien untuk mewujudkan impian-impian yang kita rencanakan. Kemudian manajemen waktu bisa menciptakan keseimbangan hidup. Mengatur waktu bukan hanya tentang bekerja atau belajar, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan hidup. Dengan mengatur waktu dengan bijak, kita bisa menyisihkan waktu untuk keluarga, hobi, istirahat, dan aktivitas lain bersama pasangan yang akan membuat hidup kita lebih bermakna. Kemudian manajemen waktu meningkatkan kualitas hidup kita. Ketika kita bisa mengatur waktu dengan efektif, kita memiliki lebih banyak kendali atas hidup kita. Kita bisa menjalani hari-hari dengan lebih terarah, lebih produktif, dan lebih bahagia. Kualitas hidup kita pun meningkat secara keseluruhan. Selanjutnya, kebiasaan orang kaya nomor 7. Mereka selalu bersyukur. Meskipun kaya raya, mereka tetap rendah hati dan bersyukur atas apa yang dia miliki. Bersyukur membuat kita lebih bahagia dan menarik energi positif. Nah, itu dia 7 kebiasaan orang kaya yang bisa kita tiru dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kesuksesan finansial bukan cuma soal berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi juga bagaimana kamu mengelolanya untuk kebermanfaatan di sekeliling kita. Yuk kita terapkan kebiasaan-kebiasaan ini dan raih kesuksesanmu. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan SPD. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.